Sudah 10 tahun sejak Michelina Lewandowska diculik, diikat, dan dikubur di hutan Huddersfield, Marcin Kazak yang menjadi pelaku serangan brutal dan penguburan terhadap ibu dari anaknya, Michelina Lewandowska, akhirnya dinyatakan bersalah pada tahun 2013. Meskipun telah bertahan dari serangan tersebut, Lewandowska harus terus hidup dalam mimpi buruk. Kazak menembak Lewandowska di leher dengan taser, mengikat dan membungkamnya dengan lakban, memasukkannya ke dalam kotak kardus, dan menguburnya di kuburan dangkal dekat lapangan golf Woodsum Hall di Huddersfield. Marcin Kazak yang saat itu berusia 26 tahun dari Penistone Road, kota Venaybridge, dinyatakan bersalah atas kejahatan kejam tersebut. Rekan terdakwa bernama Patrick Boris, berusia 18 tahun dari Rushcliffe Hill Road, kota Lockwood, dibebaskan dari tuduhan percobaan pembunuhan atas keterlibatannya dalam penculikan Lewandowska. Kazak dilaporkan karena merasa bosan dengan Lewandowska dan berpikir bahwa gadis-gadis di gym lebih menarik. Jadi, pada 28 Mei 2013, ia mencoba menyingkirkannya dengan cara mencoba membunuhnya. Menurut laporan polisi, Kazak sering menghina Lewandowska secara verbal setiap hari, mengatakan bahwa dia benci padanya dan lebih baik jika Lewandowska pergi dan meninggalkan putra mereka yang bernama Yakub, agar dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Kazak dan Patrick Boris membawa Lewandowska yang sudah tersegel dalam kotak ke atas bukit, menempatkannya dalam lubang, dan menguburnya dengan tanah di sekeliling di atas kotak tersebut. Kazak menempatkan cabang pohon seberat 40 kg di atas tanah kuburan, lalu mereka pergi ke supermarket Morrison di Waterloo untuk menarik uang sebesar 500 pound dari mesin ATM menggunakan kartu banknya. Selama persidangan, Lewandowska menceritakan kepada juri bagaimana dia tetap tenang dan menunggu sampai mereka pergi sebelum mencoba melarikan diri. Dia memotong ikatannya menggunakan cincin tunangan yang diberikan Kazak padanya dan berhasil merobek kotak kardus tersebut. Dia memotong lakban dari kakinya dengan cincin itu, kemudian memasukkan cincin itu kembali ke jarinya dan memasukkan seluruh tangannya melalui lubang yang dia buat. Lewandowska terkubur dalam tanah selama setengah jam. Mereka menumpuk sekitar 10 cm tanah di atas kotak yang sudah diikat dan sebuah cabang pohon besar memberikan beban berat di atasnya. Saat dia berjuang untuk bernapas dan membebaskan diri dari tanah, dia berdoa kepada Tuhan untuk membantunya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, "Teruslah berusaha, sebentar lagi kamu akan berhasil mendapatkan bantuan." Dia memindahkan lakban dari wajahnya ke kakinya dan mulai merobek kotak tersebut. Dia terus fokus pada lubang yang dia buat. Dia mengeluarkan kepalanya dari kotak melalui lubang tersebut dan pada saat itu tanah mulai masuk. Ibu dari satu anak ini akhirnya berhasil melarikan diri dan tersandung ke pinggir jalan di mana dia menghentikan pengendara yang lewat. Dan Brockley dari Newsom yang membantunya dan menelepon polisi. Michelina Lewandowska mengungkapkan bahwa dia masih mengalami mimpi buruk tentang cobaan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia masih bermimpi buruk bahwa Marcin akan datang kembali untuk mencarinya dan membunuhnya. Ia ingat betapa dia mencintainya, tetapi Kazak telah menghancurkan hidupnya. Michelina yang memiliki seorang anak dengan Kazak berkata, "Selama saya berada di dalam kuburan, tempat saya dikubur hidup-hidup, saya takut bahwa hidup saya akan berakhir dan saya akan meninggal. Saya berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya bertahan hidup sehingga saya bisa merawat anak saya yang masih muda. Pikiran tentang anak saya yang memberi saya kekuatan untuk berjuang keluar dari kotak dan menyelamatkan diri. Selama bertahun-tahun, saya sangat mencintai Marcin Kazak. Tetapi setelah serangan brutalnya terhadap saya, perasaan saya terhadapnya berubah menjadi kebencian. Saya masih bermimpi buruk bahwa Marcin akan datang kembali untuk mencari saya dan membunuh saya.
Harapan saya satu-satunya adalah bahwa dia bisa menerima apa yang dia lakukan pada saya sangat salah. Saya benar-benar berharap tidak ada yang akan mengalami apa yang saya alami pada hari itu di bulan Mei di tangan seorang pria yang saya cintai dan percayai. Dia menambahkan, saya tidak memiliki keluarga di Inggris, tetapi polisi telah merawat saya dengan lebih baik daripada yang pernah saya harapkan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Detektif Kepala Lisa Griffin dari tim penyidikan homicide dan kasus besar polisi West Yorkshire mengatakan pada saat kasus tersebut, korban dengan pengalaman mengerikan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dan tanpa diragukan lagi menyelamatkan hidupnya sendiri dengan cara membebaskan diri dari kotak tempat Kazak menguburnya. Begitu polisi diberitahu tentang kejahatan ini, tim penyidikan homicide dan kasus besar dari CID Huddersfield memulai penyelidikan menyeluruh terhadap situasi tersebut, dibantu oleh tenaga kerja dan petugas bagian forensik di tempat kejadian. Kami dapat membuktikan di pengadilan bahwa masalah ini bukanlah lelucon, tetapi upaya serius dan terencana untuk mengakhiri hidup seorang ibu muda. Kazak telah menunjukkan dirinya sebagai pengintimidasi yang tidak menyenangkan terhadap wanita yang rentan, dan Michelina senang bahwa dia sekarang berada di balik jeruji, tempat yang layak baginya. Jonathan Sharp yang menangani kasus ini atas nama CPS juga mengatakan pada saat itu ini merupakan kejahatan yang kejam dan terencana, di mana Michelina sangat beruntung bisa selamat dengan hidupnya. Semua orang yang terlibat dalam penuntutan sangat terkesan oleh keberanian dan mereka mengagumi bagaimana Michelina selamat dari pengalaman yang tidak terbayangkan. Tetapi dia juga sangat tekun untuk melihat keadilan ditegakkan. Mereka mampu menyediakan pengaturan khusus sehingga Michelina bisa memberikan kesaksiannya sementara disekat dari para terdakwa. Komitmennya terhadap penuntutan memainkan peran besar dalam membawa keadilan kepada para pelaku, termasuk kesediaannya untuk memberikan kesaksian secara panjang lebar dalam persidangan yang membantu membawa kasus ini ke penyelesaian yang sukses. Marcin Kazak dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, penculikan, dan ia mengaku bersalah memiliki senjata terlarang. Akhirnya Marcin Kazak yang berusia 26 tahun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan terhadap Michelina. Terima kasih.